Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan Asy-Syaikh yang dimuliakan Allah, doa saya pada subuh hari ini insyaallah akan dibawakan Ustaz Haji Bahrudin Yasin, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kepada Ustaz kami persilakan. Nomor yang masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mahhada qawaid ad-din bi kitabihil muhkam wa syayyada ma'aqid al-ilmi bi khitabihi wa ahkam wa faqaha fi dinihi man arada bihi khayran min ibadihi wa alham wa awqafa man syaa'a ala ma syaa'a min asrari muradihi wa faham. Fasubhana man hakkama wa ahkam wa halala wa harram wa arafa wa 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan tahdi ila at-tariqil aqwam wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-makhsus bi jawami'il kalim wa bada'il ilmi wal hilmi wal karam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sidang jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang sangat pantas untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syukur kita. Karenanya rasa syukur itu start pertamanya, atau saya bisa katakan merek pertamanya syukur itu adalah yang paling gampang ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Semenjak kita bangun tadi ini sudah berapa kali mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita mau mengamalkan sunnah-sunnah itu, di saat kita terbangun kita sudah bersyukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada doa juga, zikir, yang bahkan ketika kita keluar dari kamar kecil, di samping zikirnya yang paling singkat ghufranaka, ada juga yang agak panjang-panjang sedikit yang di dalamnya ada kata alhamdulillah, yaitu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal adha wa 'afana, atau alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Tidak menutup kemungkinan dari semenjak kita bangun tadi sahur sampai detik ini mungkin ada di antara kita yang sudah beberapa kali bersin. Lagi-lagi dia bersyukur kepada Allah. Sekedar nikmat bersin itu dianjurkan dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Kita kalau mau menghitung-hitung petunjuk agama untuk kita bersyukur dalam keseharian kita, terlalu banyak dan tidak terhitung kita mengucapkan alhamdulillah. Di dalam salat lagi, pada setiap rakaat-rakaat salat kita mengucapkan alhamdulillah. Kebiasaan kita terutama sekitar
ketika memberikan nasihat-nasihat dan tausiah seperti ini, kebiasaan kita juga mengawali dengan tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada, alhamdulillahilladzi wa'ada man imtathala amrahu bithawabihi, dan demikian banyak redaksi-redaksi yang lain. Termasuk di antaranya jamaah sekalian, kata Imam An-Nawawi dalam muqaddimah karyanya yang berjudul Al-Adhkar, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yustahabbu anna man takarrara alaihi ni'amun kathiratun aw indafa'at anhu niqmatun an yasjuda syukran lillahi ta'ala. Yang artinya kurang lebih beliau menasihati kita semuanya. Tentu pertama di zamannya beliau, dan karena dia adalah nasihat yang dibukukan, yang ditulis, maka dia kekal sampai pada akhir zaman, yang menjadi investasi-investasi beliau bagi siapa yang mendapatkan maslahat dari nasihat-nasihat itu. Kata beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kita semuanya, bahwa dianjurkan, disunnahkan, disyariatkan di dalam agama kita bagi siapa yang berulang-ulang baginya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia terhindar dari musibah dan bala, an yasjuda syukran lillahi ta'ala, untuk dia melakukan sujud syukur sebagai bentuk terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara nikmat yang berulang bagi kita jamaah sekalian adalah nikmat berulangnya bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak lagi bersama dengan kita di bulan suci Ramadan ini. Mungkin tahun lalu kita masih ingat bersama dengan kita kalau dia kebetulan anggota keluarga kita, masih bersama-sama berbuka puasa, masih bersama-sama sahur. Kalau jamaah kita mungkin sama-sama satu shaf di samping kiri kita, masih kita ingat. Iya, akan tetapi sekarang ini dia sudah tidak membersamai kita, dan kita termasuk di antara orang yang masih diberikan, dipinjamkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Dan karenanya Nabi SAW ketika musim yang seperti ini betul-betul bukan hanya secara perasaan, akan tetapi beliau ungkapkan bentuk kegembiraan dan kesyukuran itu sambil dia mengatakan di hadapan para sahabatnya, qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ini adalah contoh ungkapan kegembiraan dan kesyukuran ketika bulan Ramadan itu kembali menyapa kita. Kata Nabi, telah datang lagi tamu yang tidak membosankan kita, tamu yang memang kita harapkan, tamu yang kita tunggu-tunggu, yaitu syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara bentuk keberkahannya itu, kata Nabi SAW, tuftahu fihi abwabul jinan, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu surga lebar-lebar, walam tughlaq wahidatun minha,
tidak satupun di antara pintu-pintu surga itu yang ditutup. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sebaliknya, seluruh pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama yang kita dapatkan dari hadis ini jamaah sekalian adalah keimanan kita bahwa ternyata surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Itu pelajaran pertama. Surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Atau di antara perkara yang penting bagi setiap kita, pentingnya mengimani bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika bulan Ramadan tiba, dibuka pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka. Tidak ada yang bisa difahami dari redaksi itu terkecuali menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Dan faidah atau hikmah mengimani adanya surga dan neraka sekarang, di antara faedahnya mengimani adanya surga, memotivasi kita untuk lebih bersemangat mengerjakan amal-amal kebajikan, karena salah satu di antara sifat manusia adalah bekerja dan berharap ganjaran. Tidak ada di antara kita jamaah sekalian yang melakukan satu pekerjaan sekecil apapun dan mengatakan saya itu sholat sebenarnya tidak berharap surga kepada Allah. Jadi apa tujuanmu? Ya saya ini melaksanakan perintah, menjauhkan larangan, sekedar ya karena Allah menyuruh maka saya melaksanakan. Larangan-larangan itu karena Allah larang, saya tinggalkan. Adapun tentang obsesi dan harapan saya untuk berharap pada surga, bukan itu yang skala prioritas. Itu tidak mungkin jamaah sekalian. Itu tidak mungkin. Dan andaikan pun kita tidak berharap, maka itu sudah bertentangan dengan banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis yang menyuruh kita berharap tentang janji Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Jannah. Di awal-awal surah Al-Baqarah saja Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan itu yang pertama bentuk janji yang menggembirakan. Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun." Kalau sekedar kita terjemahkan ini ayat Pak, Masya Allah, ternyata ketika Allah menyebutkan surga, tidak hanya menyebut surga titik, tapi Allah menjelaskan panjang lebar secara terperinci, seakan-akan kalau seorang pengusaha rumah, developer, dia akan menggambar dengan detail sebelum kita sampai ke lokasi. Dia akan perlihatkan ini rumahnya Bapak, kalau Bapak beli ya di tempat saya, begini kamarnya, begini ruang tamunya, begini dapurnya. Tidak dikatakan yang penting Bapak percaya saya, pokoknya rumah yang saya bangun Pak bagus, tidak usah bertanya-tanya bagaimana, yang penting bagus. Pokoknya surga ketika Allah sebutkan tidak sekedar mengatakan surga titik, tapi Allah katakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat, gembirakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Masa Allah katakan gembirakan terus kita mengatakan hendak gembira aja saya? Itu tentu bertentangan dengan ayat. Maka ketika Allah yang menggembirakan, harus kita respon kegembiraan itu. Coba bagaimana antara sesama kita saja, kalau ada orang yang membelikan kita hadiah, katakanlah seorang suami yang pergi ke luar daerah, pergi ke Jakarta,
Dia ingat ada istrinya, ada anaknya. Dia belikan oleh-oleh anak istrinya. Setelah sampai di rumah dengan penuh harapan, sang suami mengatakan, mudah-mudahan istri saya gembira, mudah-mudahan istri saya bahagia, anak saya gembira. Tapi setelah diterima dengan dingin-dingin saja. Dia terima, tapi tidak menampakkan bahasa tubuh bahwa dia bergembira. Sunnahnya kalau kita dikasih sesuatu Pak oleh seseorang, kalau yang namanya hadiah, walaupun itu sesuatu yang tidak terlalu kita suka mungkin, maka usahakan memperlihatkan bahasa tubuh, bahkan bahasa verbal, bahwa kita senang ketika dikasih. Kadang-kadang ada orang Pak yang mungkin dengan rasa harapnya kasih, itu yang dia bisa kasih kita. Dia bilang, Pak, mau ikan kering? Iya, ada ikan kering ini kalau kita mau. Jangan lalu kita bilang, weh, saya tidak hobi itu ikan kering, Pak, tidak makan ikan kering kak saya. Itu tidak begitu Pak. Ya, terima saja. Ya, kalau memang tidak terlalu suka, kasih orang setelah itu, tanpa perlu memberitahu, bilang sakit tidak kusukanya ku kasih orang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ke dalam surga. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ke dalam surga. Jadi syaratnya beriman dan beramal soleh. Makanya Allah, Nabi mengatakan dalam hadis yang entah sudah berapa kali para ustadz mengucapkan di atas mimbar ini selama Ramadan ini, dan saya ucapkan lagi, Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena pijakan panggilan keimanan dan berharap, ihtisaban itu berharap, ihtisaban itu berharap, berharap pahala, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan ini sejalan dengan konteks ayat ini yang mengatakan, wa basyiril ladina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa betul-betul Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ya. Nah, itu tadi kaitannya dengan pentingnya untuk mengimani bahwa surga sudah ada sekarang, supaya kita termotivasi. Karena kalau dalam kehidupan dunia ini Pak, yang namanya manusia berjanji, bisa iya bisa tidak, bisa iya bisa tidak. Banyaknya itu janji-janjinya orang-orang yang di bidang politik, ya, berapa yang dibuktikan? Banyaknya itu janjinya penguasa yang menjanjikan, kalau saya terpilih, kau pilih saya begini, begini, begini nanti. Iya, ada saya lihat di medsos itu banyak sekali. Saya tidak mau sebut namanya orangnya, tapi mungkin biasa itu ada apa namanya itu, Moji apakah namanya itu, dia bilang, sini kau, saya bohongi kau lagi. Ada itu Pak, sering kita dapat itu. Siapa gambar siapa di situ pasti kita tahu Pak. Ya, yang jelas insya Allah bukan jamaah Masjid Baitur Rahman. Ya, selalu di situ. Sini saya bohongi lagi. Padahal dulu janji-janjinya, masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menjanji, menunjukkan bahwa janji itu adalah innallaha la yukhliful mi'ada. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sekian janjinya, Allah akan tepati. Yang terpenting kau memenuhi syaratnya, amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagaimana surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu satu. Apalagi kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ternyata di antara hidangan pertama yang disodorkan oleh Allah kepada tamu-tamunya yang mulia ini di dalam surga, yang pertama adalah buah-buahan.
Yang pertama adalah buah-buahan. Dan ini sebenarnya sudah mengisyaratkan bahwa sebenarnya memang untuk menjaga kesehatan kita itu sebaiknya kita lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan. Lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan. Hanya saja di negeri kita ini yang serba pohon dan serba buah kita lihat di mana-mana. Akan tetapi ternyata yang namanya makan buah itu hanya orang-orang tertentu saja biasanya, Pak. Apalagi kalau makan yang namanya apel, makan yang namanya yang mahal-mahal. Biasanya kita makan buah itu, Pak, kalau kita sudah sakit. Orang belikan kita, bawakan kita ke rumah sakit. Iya, apa pi? Nah, tidak bisa makan. Iya, maunya tuh kita makan dalam keadaan sehat. Kita kembali. Ternyata suguhan yang pertama adalah buah-buahan. Yang mana penghuni surga ketika pertama kali melihat modelnya buah-buahan itu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Kayaknya ini buah-buahan yang sama dulu ketika di dunia. Nah, kalau umpamanya contoh saja ini, ya dia, wah, ini langsat. Kayaknya sama dia di dunia dulu. Oh, ini rambutan, kayaknya sama di dunia dulu. Dilihat modelnya ada mirip-mirip, akan tetapi setelah dicicipi, subhanallah, belum pernah kita rasakan seenak dan selezat itu. Makanya Nabi mengatakan dalam hadits qudsi, Allah berfirman, a'dattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah telah menyiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh itu tentang kenikmatan surga. Apa sifatnya? Belum pernah dilihat oleh pandangan makhluk, belum pernah didengarkan oleh siapapun. Bahkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah dihayalkan dan belum pernah dibayangkan yang namanya surga itu. Padahal yang namanya menghayal itu paling gampang, itu Pak, menghayal. Paling gampang itu namanya menghayal. Umpamanya saya menghayal, Pak, wih, kalau saya bisa kaya seperti Haji Kalla, ada showroom mobilnya di sini, itu namanya menghayal, Pak, gampang sekali. Kaya Mas sekarang. Jadi andaikan pun kita menghayalkan tentang surga yang Allah janjikan itu, silahkan sampai klimaksnya kita berhayal. Bukan itu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di atasnya lagi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira analoginya, Pak, sama kalau ada orang, contoh saja, mungkin orang sudah berbolak-balik ke Mekah, ke Madinah, pergi haji, pergi umrah, ada kasihan orang yang kurang-kurang mampu. Dia bilang, bagaimanakah itu Mekah, bagaimanakah itu Masjidil Haram, bagaimanakah itu Masjid Nabawi Madinah? Ya, ini orang yang sudah pengalaman bolak-balik ke sana, Pak. Dia tidak mampu menceritakan. Dia cuma bilang begini, kayaknya saya tidak bisa cerita tentang bagaimana itu Mekah. Pokoknya nanti kau datang sendiri ke sana, baru kau lihat, kau saksikan. Maka seakan-akan ketika Nabi ingin menggambarkan tentang surga, bagaimana surga itu, Nabi mengatakan belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah dihayalkan. Maka saya menemukan satu kata kunci. Ini kira-kira mirip kalau kita dikatakan bagaimana kira-kira surga. Pokoknya nanti kau masuk ke dalam surga, baru kau akan membuktikan sendiri. Tidak mampu digambarkan oleh Nabi SAW. Kemudian dalam lanjutan ayat itu, wa utubihi mutasyabiha, ternyata Allah cuma menyiapkan yang mirip-mirip modelnya, akan tetapi dari sisi hakikatnya, kelezatannya itu belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi jangan begitu melihat langsung kecewa, ternyata ya buah-buahan yang disiapkan di surga itu lansat ji, ya apa itu lansat 5.000, ya ternyata cuma rambutan. Ya saya penjual rambutan. Jangan dibayangkan seperti itu. Wa utubihi mutasyabiha, Allah mendatangkan yang mirip-mirip. Allah mendatangkan yang mirip-mirip. Iya. Sama ada teman, Pak, yang pernah ke Thailand, Di Thailand itu kan saya dengar ya ceritanya, ya.
Itu di sana, masya Allah, memang pemerintahnya memfasilitasi para petani itu untuk menanam buah-buahan dengan cara yang profesional, difasilitasi. Jadi buah-buahan di sana itu semua yang dijual di pasar, biar di pinggir jalan, di swalayan, itu semuanya buah yang berkualitas. Itu saya dengar dari salah seorang teman. Jadi pernah ada ceritanya, ketika dia makan buah-buahan, ada temannya yang mengatakan, coba ini ada pisang, pisang hasil pertanian di Thailand. Nah, kata teman saya, kalau pisang tiap hari di Makassar, buat apa mau cari kek yang unik-unik kalau pisang tidak berminat, kira-kira seperti itu. Tapi setelah dia coba, nak tahu tidak sama pisang yang di Makassar, yang di karbit itu, kan kalau kita punya pisangnya pedagang ini rata-rata pisang karbit, Pak, tidak pernah kita makan pisang goreng yang segar-segar tumbuhannya itu yang di karbit, Pak. Itu baru di Thailand, Pak, diceritakan bagaimana dengan surga, wa utubihi mutasyabih. Ini saja yang saya jelaskan sampai terakhir, baru saya tutup, Pak, karena saya lihat sudah mulai ada yang lihat jam. Kita mengerti juga itu penceramah kalau sudah ada yang mulai lihat jam. Saya selesaikan dulu ini, Pak. Saya selesaikan dulu ini. Wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahhara. Ini ada kaitannya dengan ibu-ibu di belakang. Dikasih tombol bagian ibu-ibu di belakang. Wa lahum fiha azwajum mutahhara, dan penduduk-penduduk surga itu, kita para laki-laki ini itu memiliki pasangan istri-istri yang suci. Masya Allah, memiliki pasangan-pasangan istri yang suci. Nah, saya mau jelaskan sedikit, kalau mau dengar sedikit ini, Pak. Tapi kalau bilang lama sekali, bisa tutup, kututup baru kita pulang. Masih mau dengar sedikit toh? Walahum fiha azwajum mutahhara. Mereka memperoleh istri-istri, pasangan-pasangan yang suci. Saya buka buku-buku tafsir, apa itu maksudnya suci? Mutahhara. Ternyata sucinya wanita-wanita surga itu dua. Suci batin dan suci lahiriah. Suci batin dalam arti wanita-wanita surga itu tidak ada lagi sifat-sifat dengkinya, tidak ada lagi sifat-sifat hasadnya. Kenapa perlu seperti itu, Pak? Karena bermasalah kalau seandainya dalam surga itu kita para laki-laki ini disiapkan wanita-wanita lebih daripada satu, tapi istri-istri kita semua ini adalah istri-istri seperti di dunia, yang hasad kepada madunya. Tidak bahagia kalau begini. Walaupun kita dalam surga, tapi suami tak banyak yang memiliki. Jangan ibu-ibu membayangkan seperti perasaan di dunia. Maka bentuk kesucian wanita-wanita surga itu adalah mutahhara dari sisi hati. Tidak ada lagi dengki-dengkinya, tidak ada lagi hasad-hasadnya, tidak ada lagi penyakit-penyakit hatinya. Semua berbangga untuk menemani suami-suami mereka. Makanya di dalam surga itu laki-laki itu bukan cuma satu pendampingnya, Pak, tapi banyak. Dan itu salah satu di antara kenikmatan surga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya maksudkan, kalau ada di antara kita, Pak, yang selama ini sering berencana, mau tambah lagi dua tapi terhalang dengan ibu di belakang, jangan mikir terlalu sedih. Di surga, Pi, insya Allah. Di surga, Pi. Saya juga ini biasa tong, baru cerita, baru dicerita, emosi misi deh. Saya bilang, saya cuma cerita kodok ini, belum tentu saya bisa juga. Tapi itulah sifat asli daripada yang namanya ibu-ibu, dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Tapi dalam surga walahum fiha azwajum mutahhara. Yang kedua, ternyata bentuk kesucian wanita surga itu secara fisik,
Karena wanita surga, mohon maaf, itu tidak lagi haid, tidak lagi nifas. Jadi wanita surga itu tidak haid lagi, tidak nifas lagi. Jadi dipastikan di dalam surga itu, Pak, tidak ada apa namanya itu Softex, tidak ada itu dijual dalam surga itu, Pak. Kalau kita mau cari Softex, tidak ada penjual Softex, ya, bangkrut penjual Softex kalau ada dalam surga, Pak, karena tidak ada lagi. Begitu juga di dalam surga, Pak, ini saya beberkan, sudah tidak ada kamar mandi, Pak, tidak ada kamar mandi. Kenapa? Karena penghuni surga itu tidak buang air lagi, Pak. Kita tahu gitu, ya, dan itu bukan kekurangan, ya. Kalau kita tidak kencing 1 hari 1 malam, kembung kita perut, tidak di dalam surga itu, Pak. Makanya tidak ada juga kamar mandi di dalam surga. Yang disebutkan itu penghuni surga itu berkeringat. Penghuni surga itu berkeringat, tapi tidak seperti keringat kita di dunia, Pak. Baru 1 hari kita pakai kita punya baju, suruh ceritanya cuci mini, ya. Keringatnya penghuni surga ini tentu saya tidak bisa ngarang-ngarang, Pak, terkecuali qala Allah wa qala Rasul. Keringatnya penghuni surga itu ternyata dia keluar dan menjadi parfum wewangian yang sangat, ya, enak sekali. Ya. Saya tadi ketika sujud di sini, padahal ini dipastikan bukan parfum surga ini kan, dibeli di mana? Di sentra. Ya. Wih, luar biasa enaknya tadi itu. Ya. Bagaimana lagi dengan parfum surga? Ya. Jadi kita itu tidak saling menghindar, orang ada keringatnya, tidak. Bahkan kalau kita kasih ke keringatmu sedikit. Kenapa? Karena itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menjanjikan. Demikian juga sebaliknya yang tidak sempat kita jelaskan, Pak. Mengimani tentang ananya neraka agar supaya kita takut terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah berupa pelanggaran-pelanggaran, maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita bisa memaksimalkan, melaksanakan perintah Allah secara full dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar di bulan Ramadan ini memperoleh predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.